dilibatkan anak pimpinan ranting Muhammadiyah ini. Pondok Kidhafi. Ustaz Agus Haryadi itu dulu alumni Al-Fatah, itu direkturnya Pondok Pesantren Darul Fikri yang di Kebunakan itu. Alhamdulillah, subhanallah nanti. Jadi insya Allah sudah sering kita mengkaji Al-Quran ini, bahkan sudah khatam, ada yang khatam berkali-kali. Allahumma rahmatna bil Quran, semoga Allah merahmati kita dengan membaca Al-Quran. Nanti juga pengumuman ya, ada Ahad itu, ada pengajian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi beliau dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Jogja. Beliau itu kisahnya mau mendatangi acara resepsi temannya sesama alumni muallimin Pondok Muallim Jogja. Nah, orangnya itu temannya itu digedangan. Itu teman saya sama temannya Cak Lim ini, Bina Ranting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba orang ngeneki min musibatin sangka musibah fil ardi ing dalem bumi wala lan ora fi anfusikum ing dalem diri sira kabeh illa kejaba fi kitabin ing dalem kitab, tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz, maksudnya min qabli saking sadurunge antabraha yen nyiptakake sapa ingsun marang musibah. Inna dzalika satemene sing kaya mengkono iku alallahi ing atase Allah yasirun, gampang, mudah bagi Allah. Artinya ngeten, sehubungan dengan yang tadi itu, jadi bergulirnya dalam kehidupan kita itu tobakon an tobakin. Biasanya Ustaz Hasan Imami latar gabungan tobakon an tobakin. Itu artinya niscaya Allah akan memperjalankan kehidupan kita itu tahapan demi tahapan. Tobakon an tobakin. Tidak bisa seorang yang hidup di dunia itu ujuk-ujuk mau gede tanpa kecil terlebih dahulu. Boten saja langsung lulus di wisuda sarjana, tapi boten sekolah SD, SMP, SMA terlebih dahulu. Itu semuanya tahapan demi tahapan. Nah, ketika misalnya wong gak gelem mengarungi tahapan itu, padahal di tahapan itu wonten ujian, kadang wonten musibah. Misalnya kepala sekolah ngomong namanya, Bapak Ibu, hari ini penerimaan rapor, tapi mulai tahun depan boten enten ujian masih, tapi nggih boten buka kelas, kok nggak diujian. Nah, jadi tahapan demi tahapan itu fungsinya apa? Di surah Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fungsine liyabluwakum supaya uji marang sira kabeh ayyukum mana di antara kalian semua ahsanu amala sing apik amalannya. Sungguh apik amalannya, ahsan itu lebih baik amalannya daripada yang lainnya. Jadi berlomba-lomba sekarang ini. Nek urusan kebaikan itu bahasanya Allah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bantu teman kena musibah, cepetan daftar nomor 1, nyumbang sekian dan sekian. Itu sebagai pelipur lara sesama saudara yang kena musibah. Kemudian urusannya
Mohon ampun itu bahasanya Allah itu wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ya, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang sekali kita lakukan maupun dosa yang berulang-ulang kali kita lakukan kemudian istighfar kepada Allah, terjerumus pada dosa yang sama, maupun dosa yang kita lakukan secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi di hadapan Allah, di dalam kamar yang sunyi, posisi sendiri, seakan-akan tidak ada yang mengetahui, tapi yakinlah Allah Maha menyaksikannya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kalau pasrah bongkoan tidak perlu kepada Allah. Tidak mau biar karena ini pasrah bongkoan. Aslinya ya wis awak dewi tentang dunia itu wis wayangi Allah. Wis terserah Allah lah gitu. Awak dewi nggak minta hidup di dunia ini juga. Jadi kewajiban kita ingat ibadah wis itu aja. Jadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban kita itu ibadah kepada Allah. Definisi ibadah itu apa? Al ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu wa minal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu segala macam yang menyangkut luas, ya, amalan yang mana dengan amalan itu dicintai oleh Allah, dhahira wal batinah, baik amalan yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi itu definisi ibadah. Ingat tugas kita, oh ternyata ibadah. Halangan, hinaan, musibah yang mendewasakan iman kita kepada Allah, itu berarti itu nilainya ibadah kepada Allah. Jadi tawakal bongkoan luar biasa itu pernah terjadi zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika seseorang itu pasrah kepada Allah betul dalam hidupnya, nanti panjenengan pasti diuji oleh Allah rasanya kok wabot, supaya bayar SPP arek-arek dapat 12. Ya, gaji ini bapak arek-arek itu langsung bu, lumayan lah 12 koma, bu gede loh, ya masuk tanggal 12 baru koma. Jadi ini koyo-koyo dia itu merasakan, padahal setelah ampun minggu 85% lebih, ya koyo bisa, termasuk si ngomong gitu. Cuman beda porsi ujiannya kadang, ya. Beda porsi ujiannya. Dan Allah itu sekali-kali tidak akan melebihi menguji seseorang itu melebihi kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu janji Allah pun khawatir. Oh berarti Allah menguji saya seperti ini, berarti saya mampu. Oh berarti saya kudu ikhlas, ridho dengan Allah, dengan takdir Allah yang terjadi dalam hidup saya, karena takdir ini masuk dalam rangkaian rukun iman saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek saya tidak ikhlas dari itu, jadinya nanti mencederai rukun iman saya kepada Allah. Nah, kalau akhirnya kok tenang, pemana kok dulu-dulu sesama muslim saling meringankan, masya Allah, itu nikmat komunitas yang mahal, mahal luar biasa, monggo dipelihara benar, terutama saya mengapresiasi benar bagus di akal saya. Atau satu dibagi nol itu mendekati sesuatu yang tak terhingga. Logo kita cacing tuker begitu. Nah, begitu seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan manusia itu mengenalkan dirinya, maka yang terjadi itu adalah kekuatan yang luar biasa terjadi. Nabi Musa alaihissalam itu maju itu selalu merah, ya Allah di depan saya ini laut, di belakang itu teman dan barat utaranya. Nek aku maju ke cemplung, nang buri mati. Saya pasrah kepada ya Allah, aku milikmu dan pengikut-pengikutku orang Bani Israel juga milikmu. Akhirnya di luar dugaan terjadi, tongkat yang dibawa Nabi Musa ke sana kembali itu ternyata apa? Bisa membelah sebuah lautan. Terkadang problem kehidupan kita itu pelik banget. Seorang merasa berat sekali ujian Allah ini, tapi ternyata begitu ada pertolongan Allah melalui caranya Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melewatinya. Dengan kita mentauhidkan Allah,
dengan pasrah tawakal luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula niki diandani panjenengan, semua ini terjadi juga asal takdir jenengan, kehendak jenengan. Maka harus terserah jenengan apa ya yang panjenengan perlakukan pada diri saya. Itu pasrah, perwujudan pasrah yang luar biasa. Maka Nabi Musa itu tidak tahu kalau tongkat itu bisa membelah lautan. Ibrahim juga tidak sadar kalau kemudian dia menyembelih kemudian digantikan domba yang besar, itu tidak tahu. Tapi rumusnya begitulah polemiknya. Jadi ya harus diuji oleh Allah supaya mengetahui keadaan kemudian mana yang lebih baik hambanya. Ini di Sahih Muslim disahkan. Ada seorang wanita terkena penyakit ayan, kena penyakit epilepsi itu. Dia itu ketemu Rasulullah minta doa. Ya Rasulullah, tolong saya didoakan kepada Allah agar penyakit ayan saya ini sembuh. Loh, takdirmu kena penyakit begitu tak? Iya ya Rasul, ini saya rasanya sorong jalani sakit ayan saya ini. Oh baik, ada dua pilihan kepadamu wahai fulana. Seorang wanita itu di pilihan apa itu ya Rasul? Saya doakan penyakitmu sembuh dari tubuhmu. Pilihan yang kedua, saya tidak doakan sembuh penyakitmu dari tubuhmu, tetapi gantinya nanti adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka kemudian ulama itu memilih opsi yang kedua. Saya pilih penyakit ayan tetap ada dalam tubuh saya, agar nanti diganti oleh Allah dengan ridhonya surga. Tetapi saya minta doa ya Rasul, satu lagi. Loh apa? Saya minta doa ketika ayan saya ini sakit, itu kambuhnya itu di sembarang tempat. Bisa di luar rumah, bisa di pasar, bisa ketika saya aktivitas. Tolong ya Rasul, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika penyakit ayan saya ini kambuh, maka aurat saya ini tidak terbuka. Maka kemudian Rasulullah mendoakan agar auratnya tidak terbuka ketika penyakit ayannya kambuh. Maka wanita yang ridho, yang ikhlas dengan takdir sakit dalam tubuhnya itu, ternyata dengan husnudzonnya dia kepada Allah berbaik sangka, justru malah mendatangkan ridhonya Allah kepada dirinya. Bisa jadi musibah ujian kita dalam kehidupan ini seakan-akan luar biasa sakit dan peliknya, tetapi justru itu menjadikan iman dan takwa kita semakin kuat dan menjadikan kita hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala macam takdir yang Allah limpahkan, yang Allah titipkan dan berikan kepada kita, kita bisa menghadapinya dengan sabar, dengan ridho dan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Muhammadiyah.